Intine olahraga nek bal-balan kan nggih langsung iso ngegolke niku intine. Tapi kenapa kok kudu ana pemanasan? Kenapa sudah dekat dengan golnya mundur lagi, diatur strategi, ya, baru nanti tembak menuju ke golnya gawangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo sesarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam kita nesah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita lajengaken menika Kitabul Jihad, kitab yang membahas tentang jihad. Kalau inginane sampun dipunaturke pengertosanipun jihad menika ada pengertian sempit, berperang membela agama Allah melawan orang-orang kafir, orang musyrik. Tapi menawi jihad dalam pengertian yang luas, segala perjuangan yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mila jihad niki nggih termasuk mencari nafkah, mencari ilmu, bekerja, mengelola keluarga, itu adalah termasuk bagian dari jihad. Ya. Kita terasakan menika wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang masih ada itu jihad, yang masih ada itu niat yang baik. Muttafaqun alaih. Jadi hijrah yang disebut di sini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak lagi ada setelah terbukanya kota Mekah.
Ya. Jadi Mekah ini sudah terbuka untuk kaum muslimin tepatnya tanggal 20 Ramadan 630 Hijriyah. Tahun 630 Masehi ya, 8 Hijriyah menika nggih. Kula wangsuli malih tahun 630 Masehi atau 8 Hijriyah. Lah niki bakdo niku mboten wonten hijrah malih. Kalau ada orang pindah dari Mekah ke Madinah setelah itu tidaklah disebut hijrah. Bagaimana kalau dia meninggalkan Mekah menuju Madinah karena berjuang, karena jihad? Maka ini masih dibolehkan. Kalau dia pindah dari lingkungan yang kurang baik menuju yang bagus, yang aman, ini pun kalau niatnya untuk mendapatkan ridha Allah masih dibolehkan, tapi pun boten wonten hijrah malih. Dados hijrah saderengipun Fathul Makkah, saderengipun terbukanya kota Mekah niku hijrah. Nggih. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia, yaitu ajaran Islam. Barang siapa berperang untuk membela menegakkan ajaran Islam, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu digolongkan telah berjuang di jalan Allah. Terus perang membela ajaran Islam dari musuh-musuh kaum muslimin ini tergolong jihad fi sabilillah. Nggih. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini jihad fi sabilillah sampai sekarang masih terbuka. Tapi kalau hijrah sudah tertutup niku bentenipun. Nggih. Kalau di daerah kita diperangi, ya, lalu kita yang muslim meninggalkan wilayah ini menuju tempat lain, apakah itu hijrah? Itu hijrah, tapi bukan hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi boleh jadi di tempat lain ada perpindahan, contohnya teng Palestina. Saudara kita yang ada di sana sebagian pindah ke Mesir, sebagian pindah ke Arab Saudi, ini tidak disebut hijrah. Ya. Tapi seperti itu, ya, bisa dikatakan jihad, bisa dikatakan niat kalau memang berniat untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Sa'di radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Sa'di semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu ma kutilal adu. Ya. La tangkotiu, tidaklah terputus al hijratu hijrah ma kutilal adu, selama yaitu masih ada perang melawan musuh. Lah niki hadis niki benten kalian hijrah ingkang dipun maksud wonten hadis ngajeng kala wau. Nggih. Hadis ngajeng niku tidak ada hijrah maksudnya dari Mekah ke Madinah. Tapi boleh jadi di suatu tempat sedang terjadi
peperangan. Orang-orang Islam berpindah dari tempatnya menuju tempat yang aman. Ini tidak digolongkan hijrah. Ya. Dari segi yang hakiki kalau wow. Tapi perpindahan ini tergolong hijrah di daerah tersebut, bukan Mekah ke Madinah, di daerah tersebut yang sedang ada peperangan. Dan itu termasuk jihad. Dan itu termasuk niat untuk suatu amal yang baik. Jadi ini bersifat lokal, kedaerahan, tidak menggambarkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu selagi ada peperangan, hal ini masih berlaku. Pindah dari satu tempat yang tidak aman menuju kepada tempat yang aman. Wa an-Nafi' radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nafi', semoga Allah meridhoinya, berkata, aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengadakan suatu penyerangan ala Bani al-Mustalik, kepada Bani al-Mustalik. Niki nama sebuah warga besar ya, Al-Mustalik. Ini daerah antara Madinah, Mekah di pinggir jalan. Wahum gharruna. Wahum dan mereka Bani Mustalik ini gharruna, sedang napa niku istilahnya santai-santai. Mboten persiapan perang niki piyambake, diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqatala muqatilatahum, maka dibunuh, diperangi orang-orang yang pernah memerangi. Wasaba dan ditangkap dan menangkap Rasulullah bersama para sahabat. Daroriyahum, anak-anak cucu mereka ditangkap, keturunan mereka. Haddatsani bidzalika Abdullah ibnu Umar, telah menceritakan kepadaku seperti itu Abdullah ibnu Umar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fihi, dan di dalamnya asoba yauma idin Juwairiyah. Niki wonten tambahan asoba, ya, telah memperoleh yauma idin pada hari itu Juwairiyata, seorang perempuan bernama Juwairiyah. Niki maksudnya ngeten, Nabi Muhammad itu setelah berada di Madinah, karena Rasulullah bersama para sahabatnya kalah dalam peperangan Uhud. Perang Uhud kalah nih. Sebabnya wonten pemanah-pemanah yang dipesan Rasul jangan meninggalkan tempat strategis, tapi mereka meninggalkan itu. Akhirnya umat Islam diperangi. Umat Islam diperangi dan kalah dalam perang Uhud ini kalah. Setelah kalah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik bersekutu, kepingin memerangi lagi. Ternyata orang Islam tidak punya kekuatan besar, bisa dikalahkan. Maka Bani Mustalik niki pengen menyerang kepada orang Islam di Madinah, akan diserang niki. Nah, berita ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula saderengipun Bani Mustalik menyerang, diseranglah terlebih dahulu. Pada saat mereka lalai, tidak siap untuk berperang, diserang Rasul bersama para sahabat. Wahum gharruna, mereka sedang lupa, tidak siap-siap untuk berperang.
maka dibunuh. Dari kalangan mereka ada sekitar 6 sampai 9 orang meninggal, anak-anak kecil, perempuan-perempuan ditawan. Akhirnya Bani Mustholik menyatakan kekalahannya. Dan itu nek boten diserang mengke dia akan menggalang kekuatan dengan orang-orang kafir yang lain dan akan mengalahkan orang Islam di Madinah. Mula niki nalika lena orang-orang Bani Mustholik diserang oleh Rasulullah. Dan ini ada kisah menarik pada saat Rasulullah menangkapi perempuan, anak-anak. Ini karena kalau tidak ditangkap untuk untuk dikuasai orang Islam, bisa jadi mereka akan menggalang kekuatan. Maka ditangkap mereka ini. Ada seorang bernama Juwairiyah. Juwairiyah itu perempuan cantik. Akhirnya dalam sebuah sejarah diterangkan Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lah kenapa dinikahi? Kalau Juwairiyah ini dari Bani Mustholik dinikahi, maka Bani Mustholik ini tidak akan melakukan peperangan melawan Rasul, karena dari warganya sudah ada yang dinikahi oleh Rasulullah. Jadi nikah zaman dulu itu juga untuk meredam terjadinya peperangan, supaya tidak terjadi perang. Maka dari pihak musuh dinikahi sehingga menjadi hubungan baik antara Bani Mustholik dengan kaum muslimin, baik muhajirin maupun ansor. Selajengipun menika hadise panjang, badhe kula ringkes mawon niki nggih, panjang nggih. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza amara amiron, ketika beliau melantik pemimpin komandan ala jaisin, komandan pasukan, au sariyatin, atau juga ketua napa niki regu, ausahu, dia berwasiat fi khosatihi bitaqwallah, supaya benar-benar takwa kepada Allah. Niki panglima perang, komandan, ketua regu, niku dipesan oleh Rasul supaya bertakwa kepada Allah. Jadi peperangan tidak dilakukan membabi buta. Perang sing membabi buta itu yang bagaimana? Tidak peduli, menyerah ataupun tidak dibunuh. Anak kecil, perempuan yang telah tua sekalipun dibunuh, dibantai, ini tidak dibenarkan. Jadi perang itu wonten aturanipun. Tidak boleh meracuni sumber makanan, sumber minuman, enggak boleh. Misalnya ada sumber minuman dikasih racun, semacam ini dilarang. Jadi perang tidak boleh membabi buta seperti itu, maka dipesankan supaya takwa kepada Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimina khairan. Demikian pula kepada orang-orang muslim, dia harus berbuat baik. Orang-orang yang telah menyerah supaya diperlakukan baik. Summa qala, kemudian berkata, Uzu ala ismillah fi sabilillah, berperanglah kamu atas nama Allah, bukan atas nama diri, bukan atas nama pribadi. Jadi perang atas nama Allah.
harus menjunjung tinggi kode etik dalam peperangan. Soalnya ono sing perang niku nalika perang Uhud orang Islam kalah, ya, jantungnya Hamzah itu dirobek lalu dimakan, dikunyah-kunyah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Lha niku kan mboten asal ngoten niku. Tapi jenenge niki wis kadung jengkele niku nemen dia yang telah membunuh orang tuanya, maka dilakukanlah semacam itu. Nah ini karena perang itu atas nama Allah, tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Qatilu man kafara billah, disuruh membunuh orang-orang yang dalam peperangan itu kufur kepada Allah. Uzu wala taghullu, berperang tapi jangan berkhianat. Berkhianat gak boleh. Waktu perang berkecamuk, delik, ngumpet, wedi soalnya. Tapi wis bareng wis menang, Allahu Akbar, menang perangnya, metu. Iya, niku termasuk khianat. Perang gak boleh seperti itu. Wala taghdiru, ya, tidak boleh juga melanggar sumpah. Wala taqtulu walidan, tidak boleh, ya, membunuh anak-anak, itu dilarang. Nah ini tenggene Israel musuh dengan Palestina, anak-anak kecil tak berdosa tak bersalah banyak dibunuh. Itu memang tujuannya buatan sekedar perang, mereka ingin melenyapkan etnis, ya, Palestina. Wis anak-anak sak keturunan ditumpas semuanya, genosida. Ini dalam Islam dilarang seperti itu, anak-anak kecil nggak boleh dibunuh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kamu menjumpai musuhmu yang tergolong musyrik, fad'uhum ila salasi khisalin. Musuh sing musyrik mawon disuruh menawari 3 perkara, disuruh nawari niki. Fa'iyatuhunna ajabuka ilaiha, maka dari 3 itu yang dipilih mana? Ini fa'aqbal minhum, supaya kamu terima. Ini ada 3 pilihan. Nek sing dihadapi wong musyrik disuruh menawarkan 3 hal. Ud'uhum ilal Islam. Yang pertama, nek musuh iku musyrik, tawarilah untuk masuk Islam. Daripada diperangi, engkau kalah, akan dibunuh. Bagaimana kalau masuk Islam saja? Kalau mau masuk Islam, dia tidak diperangi. Musuh ini tidak diperangi. Wa in ajabuka faqbal minhum, kalau dia menerima tawaran itu, maka terimalah. Musuh musyrik diajak masuk Islam, siap, mau, maka disuruh menerima. Ya, ini tawaran pertama. Summa udhum ila tahawuli min diyarihim ila daril muhajirin. Nek penawaran pertama ditolak, kon masuk Islam boten purun, tawarkan yang kedua. Maukah dia berpindah dari tempat tinggalnya menuju ke Madinah bersama orang-orang yang hijrah? Di Madinah wonge Islam, gelem napa boten niki? Wa in abau fa'ahbiruhum bi annahum yakununa ka'arabi muslim. Nek boten purun, hukume piyambake sami dengan orang-orang Arab yang muslim. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un ila yujahidu ma'al muslimin. Dene mboten angsal ghanimah, tidak boleh mendapat fai pajak kecuali dia ikut berperang bersama orang Islam. Jadi nek dikon hijrah mboten purun perang ya ora entuk ghanimah. Tapi nek melu perang setelah hijrah itu, maka dia mendapat ghanimah, harta rampasan perang.
Wa inhum abu fas'aluhumul jizyata. Nek tawaran nomor kalih boten ditampi, maka tawarilah yang ketiga al jizyata, supaya dia membayar pajak. Nggih. Dados 3 tawaran. Musuh niku boten asal langsung diperangi. Ada istilahnya perundingan. Maukah kalian masuk Islam? Kalau mau diterima, nggak usah perang. Kalau nggak mau, maka dipilih yang kedua. Apakah kamu mau pindah dari daerahmu menuju ke tempat hijrah? Kalau mau, berarti dia ini sesama Muslim akan diperlakukan untuk diberi keamanan. Ya. Dan kalau ikut perang diberi harta ghanimah. Nek boten purun hijrah, nomor 3 ditawari untuk membayar pajak. Dan iki jadi ada 3 tawaran. Fa inhum ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka itu mau dengan ajakanmu kon bayar pajak gue gelem, maka terimalah. Nek bayar pajak boten diperangi. Fa in abau, kalau dia enggan, tidak mau, fasta'in alaihim billahi ta'ala wa qatilhum, maka mohon pertolongan kepada Allah, boleh dia untuk dibunuh. Musuh niku angsal dibunuh. Soalnya boten purun derek tawaran yang 3 ini. Wa idza hasarta ala hisnin, apabila engkau telah mengepung, ya, ahla hisnin, yaitu orang-orang yang dalam tawanan, ya, fa'aradu ka'antas alalahum dimmatullah, kalau dia itu menghendaki supaya dia itu zimmatallahi, ya, mendapat perlindungan Allah, wa zimmatan nabihi, supaya dia itu mendapat perlindungan Allah, perlindungan Nabi, fala taf'al, maka jangan lakukan, walakin ij'allahum dimmataka, maka jadikan dia itu tawananmu, fa innakum itu tughfiru bima makum, ya, auhanu min antughfiru dimatallah. Kalau dia itu mengingkari daripada perlindungan, ya, dari tawananmu, itu lebih ringan, mudah daripada dia itu menyelisihi sebagai tawanannya Allah. Niki nggih, dados ini ada etika dalam peperangan. Tidak semua musuh harus dibunuh. Kalau memang bisa diajak untuk damai, ya, masuk Islam, pindah ke negeri Muslim, maka sebaiknya itu dilakukan. Kalau memang bisa diajak untuk damai dengan membayar pajak, maka itu yang harus diterima. Tapi kalau semuanya itu ditolak, maka membunuh mereka sebagai musuh ini pun tidak dipersalahkan. Tapi kalau dia itu tunduk kepada tawanan, ya, karena dia meminta perlindungan kepada Allah, pada Rasulullah, bagaimana ini? Yaitu pasukan disuruh untuk menawannya, supaya tawanan ini tetap dikuasai oleh orang Islam. Jika antawisipun dugi mriki mawon ingkang panjang nggih, insyaallah mangke saged dipun lajengaken malih pada hadis berikutnya. Niki wonten pertanyaan ingkang sampun tertulis. Monggo mengke menawi wonten pertanyaan langsung bisa disiapkan, nggih.
Apakah sholat taubat itu harus dengan mandi taubat dulu? Memang kalau inginane wonten pengaosan teng RW 11 Al Istiqomah, temanipun taubatan nasuha, dianjurkan taubat ini disertai dengan mandi taubat, sholat taubat, kemudian juga intinya taubat meninggalkan 3 atau 4 hal, yaitu ada rasa penyesalan, tidak mengulang dosa itu kembali, menghiasi diri dengan amal-amal yang baik, kalau ada hak Adam supaya diselesaikan. Ya. Apakah boleh ya sholat taubat tidak dengan mandi? Boleh saja tanpa mandi tobat, tanpa sholat tobat, langsung tobat itu boleh, boleh. Tapi dalam rangka untuk ya, napa niki, mewujudkan kesungguhan dalam bertaubat, maka ada baiknya sholat tobat terlebih dahulu. Ya, ada baiknya mandi tobat sebelum sholat taubat. Itu dalam rangka untuk memperkuat supaya taubatnya ini benar-benar menjadi taubat yang nasuha. Niku kaya dene olahraga nih kok. Intine olahraga nek bal-balan kan nggih langsung iso ngegolke niku intine. Tapi kenapa kok kudu ana pemanasan? Kenapa sudah dekat dengan golnya mundur lagi, diatur strategi, ya, baru nanti tembak menuju ke golnya, gawangnya. Itu semua proses. Mboten saged langsung kiper nendang tekan gane gawang kono, gawang nendang tekan mriki, walaupun itu mampu. Nah, ini semuanya itu dilakukan dalam rangka mengatur agar supaya strategi untuk taubatan nasuha dapat tercapai. Ngoten niku. Nggih. Mulane wong senam niku ya ono pemanasan riyin. Kemudian baru melakukan gerakan inti. Terus ngoten niku. Bagaimana dengan orang yang setiap malam mengerjakan sholat taubat tetapi tidak mandi taubat? Boleh. Boleh ini. Nggih. Tapi setiap malam nggih keseringan. Soalnya tobatnya itu kan yang dimaksud sholat tobat dan tobat yang nasuha itu dari dosa-dosa yang besar. Kecuali memang dia melakukan itu setiap malam, melakukan sholat taubat karena siang harinya melakukan dosa besar. Sesuk neh tobat neh karena melakukan dosa besar. Tapi ngeten iki mboten nedahke tobat engkang sae. Soalnya taubatan nasuha tadi syaratnya harus meninggalkan perbuatan dosa itu dan tidak mengulang kembali, melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Tapi nek niki tobat terus berarti kan nglakoni dosane nggih terus. Ini belum tergolong taubatan nasuha. Mila niki monggo paling boten setunggal minggu sepindah dina Jumat kula njenengan mandi taubat, kula panjenengan sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu selama seminggu, ya Allah, dosa-dosa yang aku lakukan mohon diampuni dan aku akan berusaha untuk menjauhi, tidak mengulang kembali perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Kegawe ngoten. Ngoten nggih, dados niki kesimpulannya boleh tanpa sholat tobat, tanpa mandi tobat, tapi ada baiknya kalau mandi tobat, sholat tobat dilakukan dalam rangka untuk memperkuat supaya taubatnya ini menjadi taubat yang nasuha, yang semurni-murninya. Okay. Monggo wonten pertanyaan sanesipun Ibu Hudi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak terkait dengan sholat kafarat itu apa? Mohon dijelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadospun pun nanti wonten pertanyaan niki teng pundi nggih? Teng mriki napa Bunda kula jawab mawon. Salat kafaroh itu salat yang dimaksud untuk membebaskan salat-salat yang pernah ditinggal selama hidup. Niku nggih. Salat kafaroh niku wektane kapan? Dipun lampahi, ada yang bilang tuh jumlahnya sejumlah sholat fardu 5 waktu, berarti 17 rakaat. Wonten sing mestani mung sekawan rakaat mawon. Wektane kapan? Pada bulan Ramadan terakhir, kalau bisa di hari Jumat setelah sholat Jumat. Niku nggih. Kabare nek sekawan rakaat iki dipun lampahi sing biyen tau ninggalke salat zaman SMP, zaman wis balik tapi dereng tertib salate niku saged tertutup. Apabila salatnya ada yang kurang khusyuk, kurang memenuhi syarat rukun, tertutup. Niku sebagian mawon ingkang nggadhahi pendapat kados ngeten. Umumnya ini dari kalangan napa niku Sufi, orang-orang tasawuf. Soale keterangan wonten kitab-kitab fikih boten dipun muat, boten wonten niku. Dados niki ingkang nglampahi kata-kataipun para sufi. Teng fikih, teng hadis dipadosi boten wonten keterangan salat kafaroh iki boten wonten. Lah saene kados pundi kula jenengan nek riyen-riyen ninggal niki pendapat para imam mazhab niku sebagian mawon kados Imam Asy-Syafi'i boleh sholat itu di qadha. Jadi qadha misale kula riyen sering ninggal sholat subuh pancen tangine kawanan wis ra gelem sholat meneh. Iku sampai SMA mungkin lah kurang luwih ana 3 tahun boten tertib sholat subuhe. Sakniki kula pun wonten wekdal setiap subuh kula lampahi sholat qadha subuh ngantos 3 tahun. Kurang luwih ngoten. Utawi saged nglampahipun sak badane sholat isya, sholat subuh saya qadhani di waktu itu. Jadi qadha tidak harus di sholat subuhnya, pokoknya di sahur. Kok sering malih mboten sholat duhur, soalnya sekolah zaman biyen pas duhur ya, wangsul bar niku kesel dolanan. Niki pripun niki? Ya duhur tak qadhani, sholat subuh tak qadhani selama kira-kira menutup 3 tahun. Atau cara yang ini ada dalam hadis, nek kula njenengan sregep nglampahi sholat sunah napa mawon, niku mangke teng akhirat salat sunah kula njenengan kangge jangkepi kekiranganipun salat fardu sing biyen ditinggal. Nalika kula njenengan balik kan kadang-kadang tasih dereng genep salate. Paling-paling geleme salat nek magrib, soalnya pas karo meh ngaji. Karo isya, lah niki asar ya kadang-kadang dolan. Nggih. Duhur tasih teng sekolahan, subuh mesti karipan. Niku oleh ning kali Indah lagi tertib salate. Biyen dereng kober. Lah niki pripun niki? Panjenengan saged ngonggoni kala wau utawi lampahi salat-salat sunah ingkang kathah kados salat qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud. Mengke salat-salat niku sedaya ingkang sunah dipun ginakake ganjaranipun kangge jangkepi salat fardu ingkang kirang. Nek niki wonten hadise niku hadis qudsi niku malah ya. Dados monggo dipun pilih, tapi nek salat kafaroh kula mboten nglampahi nggih, kula mboten nglampahi sebabipun teng fikih niku mboten dipun singgung salat menika, hanya khusus kalangan para sufi mawon. Ngoten nggih, dados saged iku wau mengqadha atau memperbanyak salat sunnah.
Ngoten nggih. Monggo wonten malih napa sampun cekap nggih, pun cekap nggih. Badhe magrib menawi. Kados pun cekap, mbok menawi angin matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali mukhtabimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris alal muslimin. Pada teng pundi, Pak? Pada teng pundi? Balik. Kata putih dah. Yo. Yes. Oke.